Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat sore menjelang malam. Dalam kehidupan kita setiap hari, kita sering menemukan dan juga mengalami orang yang meminta, bermohon kepada kita. Pasti kita punya pengalaman masing-masing. Ada yang datang meminta untuk diberikan kepada mereka, baik itu untuk kepentingan banyak orang, tapi juga untuk kepentingan sendiri. Dan ada rupa-rupa tanggapan, jawaban yang diberikan. Ada yang langsung memberi tanpa banyak tanya. Ada yang bertanya dulu, minta ini untuk apa, baru memberi. Tapi ada juga sudah tanya banyak-banyak, tapi tidak kasih juga. Tapi ada juga yang tidak mau gubris, bahkan tidak memberi. Itu ada pada sifat manusia. Itu ada pada sifat manusia. Baik itu dalam diri kita maupun orang lain, kita pasti mengalami seperti itu. Tapi Tuhan kita berbeda. Karena Tuhan kita maha baik, Tuhan kita maha murah, Tuhan kita maha rahim. Kita mendengarkan dalam bacaan pertama, Abraham, ketika orang di kota Sodom dan Gomora yang begitu sudah jatuh dalam dosa dan menyakitkan hati Tuhan, Tuhan hendak membinasakan mereka dengan kota-kota itu. Tetapi Abraham, dia datang meminta kepada Tuhan. Dia bukan cuma sekedar meminta, tetapi ada tawar-menawar di sana. Apakah Tuhan akan memusnahkan kota ini apabila ditemukan ada 50 orang yang baik? Dan Tuhan mengatakan bahwa saya tidak akan memusnahkan kota itu. Dan tawar-menawar itu begitu alot. Dari 50 orang yang baik sampai pada berapa orang tadi? Sampai pada 10. Dari 50, 45, 30 sampai dengan 10 orang. Kalau ada 10 orang baik dalam kota itu, apakah Tuhan akan membinasakan? Dan apa yang Tuhan jawab? Saya tidak akan membinasakan kota itu dan orang-orang yang di dalamnya. Itu mau mengatakan kepada kita bahwa Allah kita sungguh maha baik. Allah kita sungguh mencintai kita. Walaupun kita sudah berbuat dosa, menyakitkan hatinya, tapi dia tetap memperhatikan kita. Itu adalah Tuhan yang selalu memperhatikan kita, anak-anaknya. Kalau kita meminta dengan tulus, meminta dengan sepenuh hati, dia akan memberikannya, seperti yang dialami oleh Abraham. Dan dalam bacaan Injil kita mendengarkan bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa pada murid-muridnya, mintalah maka kamu akan mendapat, carilah maka kamu akan menemukan, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Kata-kata Tuhan Yesus ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita diajak untuk selalu senantiasa mencari dan menemukan Tuhan secara terus-menerus dan secara konsisten. Ketika permintaan kita belum kita dapatkan, kadang-kadang kita sudah mudah putus asa. Kadang-kadang kita sudah mudah untuk menyerah. Sudah malas mau berdoa, malas mau ke gereja. Kadang-kadang kita mengalami seperti itu. Tapi kita diminta sebagai orang beriman untuk secara terus-menerus, secara konsisten untuk berdoa. Berdoa adalah bagian bagaimana kita meminta kepada Tuhan, bagaimana kita mencari Tuhan, dan bagaimana kita mengetuk hati Tuhan lewat doa-doa kita. Dan Yesus mengajarkan kepada para muridnya juga berdoa. Doa agung, doa Bapa kami, di mana ada 3 poin dalam doa itu.
dengan menyapa Bapa. Yang pertama menyapa. Setelah menyapa kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baru kita menyampaikan kita punya permohonan-permohonan. Inilah doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Supaya kita juga mau berdoa, mau bermohon, mau mencari kepada Tuhan. Jangan juga hanya untuk kepentingan diri sendiri, atau karena ego, karena rakus, tamak, tapi kita mengikuti apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan untuk hidup kita. Jadi kadang-kadang kita berdoa meminta ini, meminta itu, meminta A, meminta B, tapi kadang-kadang doa kita belum dikabulkan. Mungkin kalau bukan hari ini, ya mungkin besok. Kalau bukan besok, mungkin minggu depan. Kalau bukan minggu depan, mungkin bulan depan. Ada lagu yang itu ya. Ada lagu yang itu. Jadi kadang-kadang doa kita belum terkabulkan. Tapi kita berusaha untuk selalu senantiasa dengan terus-menerus dan secara konsisten untuk meminta kepada Tuhan. Dan juga kita diajak juga, selain kita meminta, tapi juga kita melihat diri kita. Kadang-kadang orang datang meminta bantuan kepada kita. Kadang-kadang orang datang membutuhkan pertolongan dari kita. Kita juga belajar seperti Tuhan yang mempunyai hati yang begitu berbelas kasih, yang mempunyai hati yang terbuka untuk orang-orang yang datang kepadanya. Jadi kalau orang datang kepada kita meminta bantuan, minta pertolongan, kita juga, kalau kita punya, kita memberi. Jangan kita ego, jangan kita kikir, jangan kita kalau orang Makassar bilang seke ya, jangan seke, gitu ya. Jadi kita seperti itu. Saya di tempat tugas saya kadang-kadang, bukan mau menceritakan saya, tapi yang saya alami di tempat tugas saya tugas di Merauke. Saya layani umat rata-rata mayoritas orang asli Papua. 89% orang asli. Hari-hari mereka selalu datang, "Pastor, ada perlu." Perlu apa? "Pastor, bolehkah kalau kita bicara di dalam?" Mereka datang. Kalau mereka bilang, kalau bicara dalam itu pasti mereka ada meminta itu. Oke, baik, mari kita masuk di dalam. Bilang, "Pastor, saya ada perlu sedikit." "Perlu apa sedikit?" "Pastor, kami di rumah ini sudah 2-3 hari kami belum makan." "Terus mau minta apa?" "Pastor, kalau ada beras kasih kami 1 kilo dulu kah, nanti baru kami ganti." Itu mereka selalu bilang begitu. Kadang-kadang juga mereka datang minta uang. "Pastor, anak saya sakit ini, mau ke puskesmas. Pastor, kami bisa pinjam kah, nanti baru kami ganti kalau ada." Ya sudah, saya kalau punya saya akan memberi, kalau tidak saya tidak akan memberi. Tapi kalau saat saya tidak punya yang mereka minta saya tidak miliki, saya akan memberikan jalan. Mungkin karena kita di sana biasanya ada pertemuan koordinasi antara tokoh agama, lintas sektoral ya, ada petugas keamanan, polisi, tentara, dan ramil, dan juga penjaga-penjaga pos. Kalau saya banyak dekat dengan pos-pos tentara, karena saya tugas juga di pinggir perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea. Jadi tempat di paroki saya itu ada kurang lebih 7 pos penjagaan tentara. Jadi di wilayah paroki saya itu ada 7 pos penjagaan tentara, karena saya bertugas di antara perbatasan antara Indonesia dan PNG, Papua New Guinea. Kalau saya tidak punya, misalnya mereka datang sakit, meminta tolong antar ke puskesmas, karena puskesmas kan jauh, di tempat kami itu tidak ada petugas kesehatan. Jadi mereka datang, "Pastor, minta tolong antar kami dulu ke puskesmas." Antar dengan pick up. Ya sudah, antar dengan pick up. Secara standar SOP-nya itu tidak sesuai. Tiba-tiba kalau ada apa-apa di jalan, saya dimarah lagi sama petugas kesehatan. Tapi sudah antar mereka. Kalau tidak bisa karena tidak punya bensin, sudah saya telepon ke polsek untuk tolong antar dulu. Kalau tidak, ke Dan Ramil untuk antar. Kalau tidak bisa, sudah telepon ke puskesmas untuk jemput umat.
itu adalah bagaimana kita berusaha untuk memberi. Kalau tidak punya, kita masih punya pikiran, kita masih punya tenaga untuk memberi bantuan kepada orang lain. Jadi ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Kita juga jangan lupa, kalau orang datang meminta kepada kita, kita juga berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk mereka yang membutuhkan. Karena dengan memberi, kita juga akan menerima. Dengan memberi, kita akan menerima. Saya dalam hidup dalam kekurangan dan keterbatasan, tapi dalam kehidupan itu saya tidak pernah mengalami kekurangan sedikit pun, atau mengalami sampai kelaparan. Pasti selalu saja ada. Kalau pas tidak ada, tiba-tiba ada yang membantu. Jadi kalau kita memberi dengan tulus, memberi dengan sepenuh hati, maka kita juga akan mendapatkan. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak juga kita akan mendapatkan. Ada seorang pastor senior di MSC, di Papua mereka mengenalnya sebagai pastor MSC, itu namanya Pastor Sumakar MSC. Mereka mengenalnya sebagai pastor kaki kanguru. Dia jalan cepat. Kalau orang-orang dulu datang sama dia, bahkan menipu dia juga, minta, pastor kayak minta ini, dia kasih saja, dikasih, tanpa banyak bicara dia kasih. Karena mengatakan bahwa pastor dia minta itu untuk buat yang tidak baik. Dia tipu-tipu pastor. Dan dia mengatakan begini, saya akan memberi dia, walaupun dia tipu saya akan memberinya. Karena siapa tahu dia sangat membutuhkan, jadi nanti Tuhan yang akan mengaturnya. Yang penting saya akan memberi. Dia sudah datang sama saya akan memberi. Pasti Tuhan juga akan membalasnya untuk saya. Semakin banyak saya memberi, maka semakin banyak juga saya akan mendapatkan. Mari kita berdoa supaya kita memiliki hati yang berbelas kasih, hati yang murah hati, untuk mau tergerak membantu sesama kita yang berkekurangan. Dengan membantu, Tuhan juga akan mengutus Roh Kudus-Nya bagi siapa saja yang meminta kepadanya. Roh Kudus akan mengarahkan, menggerakkan kita untuk sampai kepada kehidupan dan keselamatan. Semoga demikian.